Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi bab 2 yaitu tentang koordinat kartesius. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yaitu koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini biasanya digunakan untuk menentukan letak suatu titik atau untuk menentukan posisi suatu benda. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan cara menggambar koordinat kartesius. Yang harus kalian siapkan yang pertama buku streaming, kedua penggaris, ketiga pensil atau pulpen. Nah, langkah pertamanya kalian buat garis tegak yang disebut sebagai sumbu Y. Kemudian buat lagi satu garis berikutnya yaitu garis mendatar yang disebut sumbu X. Setelah itu kita akan menentukan titik-titiknya. Nah, titik yang pertama yang harus kalian tentukan adalah titik 0. 0 itu berada pada titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Itu ada perpotongan di tengah-tengah, itu merupakan titik 0. Sebelah kanan dari 0, tepat satu kotak berikutnya adalah 1, 2, dan seterusnya. Begitu juga sebelah kiri, tepat satu kotak berikutnya adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, untuk sumbu Y, di atas dari 0, tepat satu kotak berikutnya adalah angka 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di bawah dari 0, satu kotak berikutnya adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, itu tadi cara menggambar koordinat kartesius. Kemudian, koordinat kartesius ini terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama berada di bagian atas sebelah kanan, kuadran kedua berada di bagian atas sebelah kiri, kemudian kuadran ketiga berada di bawah sebelah kiri, kemudian kuadran keempat berada di bagian bawah sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan menentukan koordinat suatu titik. Perhatikan, di situ ada sebuah titik. Kita akan menentukan koordinat titik tersebut. Nah, cara menentukannya, pertama kalian lihat sumbu X-nya. Nah, titik tersebut berada di titik 4 dari sumbu X dan berada di titik 2 pada sumbu Y. Nah, sehingga koordinat titik tersebut adalah 4,2. Nah, jadi koordinat titik A yang dipertanyakan tadi adalah 4,2. Yang harus kalian ingat ketika kalian menentukan koordinat titik adalah tulis titik X-nya dulu, kemudian koma, baru titik Y-nya. Jadi di situ X-nya berada tepat di titik yang keempat, kemudian Y-nya berada di angka 2. Nah, sehingga koordinatnya adalah 4,2. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang kedua. Di situ ada gambar titiknya. Sekarang kalian tentukan koordinat titik tersebut. Nah, ingat cara menentukan koordinat titik. Yang pertama kalian lihat sumbu X-nya. Titik tersebut berada persis di atau sejajar dengan sumbu X di angka berapa. Nah, di situ sumbu X sejajar, titik tersebut sejajar di angka atau berada di titik negatif 4. Kemudian, titik tersebut berada di sumbu Y sejajar dengan angka
angka berapa? Perhatikan, 1 bukan, negatif 1 bukan, di tengah-tengahnya berarti itu adalah angka 0. Jadi X-nya negatif 4, Y-nya adalah 0. Sehingga koordinat titiknya adalah negatif 4,0. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang ketiga. Di situ titiknya ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita tentukan koordinat titiknya. Caranya yang pertama, lihat garis X. Garis X, titik tersebut berada di posisi angka berapa? Nah, perhatikan titiknya, kemudian garis X-nya atau sumbu X-nya. Di situ titik tersebut sejajar dengan angka 0. Nah, berarti koordinat titiknya adalah untuk X adalah 0. Kemudian untuk sumbu Y. Sumbu Y, titik tersebut berada di angka negatif 3. Sehingga koordinat titik C adalah 0, negatif 3. Nah, itu tadi cara menentukan koordinat titik. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di situ, gambarlah titik-titik berikut dalam koordinat Kartesius. Nah, di situ ada 3 buah titik yang harus kalian gambarkan di sebuah gambar koordinat Kartesius. Hal yang pertama kalian lakukan adalah menggambar koordinat Kartesiusnya. Tulis dulu, garis dulu sumbu X dan sumbu Y, kemudian tulis angka-angkanya. Nah, setelah itu kalian gambar titik A. Titik A berada di mana? Cara menggambarnya, perhatikan A itu titiknya berada di 3,5. Artinya X-nya adalah di angka 3, Y-nya adalah di angka 5. Jadi situ X, lihat sumbu X ada angka 3. Nah, di situ nanti dibuat garis. Kemudian Y-nya di angka 5. Jadi X tadi buat garis naik ke atas. Kemudian Y-nya tadi adalah 5, buat garis lurus ke kanan. Nah, pertemuan dua buah garis tersebut itu merupakan titik A yang berkoordinat 3,5. Jadi situ adalah gambar titik A. Berikutnya untuk titik B, kalian perhatikan X-nya berarti sumbu X-nya berada di angka 2 dan sumbu Y-nya berada di angka 1. Kemudian kalian tarik masing-masing angka tersebut sehingga akan bertemu dua buah garis menjadi dua buah garis sehingga akan bertemu di satu titik. Nah, itu adalah titik B. Nah, seterusnya silakan kalian kerjakan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan posisi titik-titik pada koordinat Kartesius berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang pertama kalian gambar dulu koordinat Kartesiusnya, kemudian gambar titik-titiknya. Di situ ada titik A, B, C, dan D. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara menentukan posisi titik A terhadap koordinat Kartesius. Nah, titik A ini berada dari 0, dia berada di angka 3, berarti 3 satuan ke arah kanan, 3 satuan ke kanan, dan naik ke atas kan, 2 satuan ke atas, sehingga A itu terletak di 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, seperti itu. Contoh lagi Ibu contohkan selain A, misalnya yang B.
Nah, B ini yang pertama dari 0 dia terletak di ke kanan atau ke kiri. Nah, pertama dia akan ke kanan. 2 2 kotak kan ke kanan, 2 satuan ke kanan, kemudian ke atas atau ke bawah? Nah, ke bawah kan, jadi 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Maksud satuan itu 1 kotak ke bawah dan seterusnya, silahkan kalian lanjutkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ tentukan letak kuadran titik-titik berikut ini. Di situ ada 4 titik R, S, T, U. Jadi, cara menjawabnya yang pertama kalian buat dulu koordinat kartesiusnya, gambarnya. Setelah itu kalian gambarkan titik-titiknya. Ada titik R, S, T, U. Nah, di sini Ibu akan menyontohkan satu titik yaitu titik R. R berada di 9,5. Berarti X-nya sejajar dengan angka 9 dan Y-nya sejajar dengan angka 5. Buat garis, dua buah garis, pertemuan garis tersebut adalah titik R. Sehingga dapat R-nya berada di situ. R sama dengan 9,5. Nah, pertanyaannya R itu terletak di kuadran berapa? Nah, kalian ingat kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ternyata R ini, titik R ini berada di kuadran 1. Kenapa jadi berada di kuadran 1? Karena X-nya adalah 9 bernilai positif dan Y-nya adalah 5 bernilai positif. Jadi kalian sebutkan letak kuadrannya serta alasannya apa. Lanjutkan lagi untuk soal B, C, dan D. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ pertanyaannya, tentukan koordinat posisi titik-titik berikut terhadap titik asal atau titik acunya, yaitu 3, negatif 2 dari titik A, B, C, dan D. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah gambar koordinat kartesius. Kemudian kalian gambar titik acuannya. Situ kan titik acuannya 3, negatif 2. Kalian gambar dulu X-nya di angka 3, Y-nya di angka negatif 2, sambungkan sehingga dapat titik acuannya yaitu 3, negatif 2. Nah, cara mengerjakannya yaitu yang pertama, yang titik A itu kalian gambar dulu di mana posisinya. A berada di koordinat 5,5. Berarti X-nya 5, Y-nya 5 sehingga dapat titik A di atas itu 5,5. Nah, cara mengerjakannya itu maksudnya adalah dari titik awal atau titik acu itu kita akan menuju ke titik A. Dari titik acu ke titik A itu kita harus ke arah kanan atau ke arah kiri, naik atau turun. Nah, perhatikan posisi kita dari titik acu. Situ ada lingkaran besar itu. Nah, dari situ kita harus ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti bilangannya positif, kalau ke kiri penulisannya negatif. Perhatikan dia harus ke arah kanan sebanyak 2 kotak. Berarti titik acunya adalah 2 satuan ke kanan. Nah, setelah 2 satuan ke kanan, dia harus ke atas atau ke bawah untuk menuju titik A. Nah, ternyata dia harus ke atas. Ke atas sebanyak, hitung kotaknya ada berapa. Yaitu sebanyak 7 satuan ke atas.
atas. Jadi 2 satuan ke kanan atau ditulis dengan angka 2, kemudian 7 satuan ke atas ditulis dengan angka 7. Sehingga jarak titik acuh ke titik A itu adalah 2 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Nah, penulisannya adalah 2,7. Karena ke kanan berarti nilainya positif, karena ke atas nilainya positif. Seandainya kalau dia ke kiri, berarti nilai angkanya adalah negatif, kalau ke bawah nilainya negatif. Nah, sekarang Ibu contohkan lagi untuk yang kedua. Di situ yang titik B, gambar dulu titiknya ada di mana posisinya. Di situ ada 2,4, berarti X-nya 2, Y-nya 4, sambungkan sehingga dapat titiknya di situ 2,4. Nah, dari titik acuh yang kita pertama tadi 3,-2 itu kita akan berjalan ke 2,4 titik B. Nah, perhatikan dari titik awal kita harus ke kanan atau ke kiri. Nah, pertanyaannya kita harus ke arah kiri sebanyak satu kotak. Berarti satu satuan ke kiri, atau dituliskan kalau ke kiri adalah negatif 1. Satu satuan ke kiri dan naik atau turun? Naik kan ke atas, berarti naik ke atas sebanyak, nah kita naik sebanyak 6 satuan ke atas, sehingga penulisannya adalah 6. Nah, jadi jawabannya untuk B berarti tadi adalah satu satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas, atau dituliskan karena ke kiri tadi adalah negatif 1,6. Nah, untuk soal berikutnya silakan kalian kerjakan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di situ gambarlah titik-titik koordinat kartesius. Nah, situ ada titiknya, ada 4, Ibu beri nama. Yang pertama titik A, titik B, titik C, titik D. Silahkan kalian gambar di koordinat kartesius. A itu berada di mana, B berada di mana, C-nya berada di mana, dan D-nya berada di mana. Kalau sudah dapat 4 titik tersebut dan kalian buat titiknya, setelah itu kalian hubungkan. Kalian buat garis dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan D kembali ke A. Sehingga garis yang kalian sambungkan itu akan membentuk sebuah bangun datar. Nah, pertanyaannya setelah kalian gambarkan itu adalah berbentuk bangun datar apa? Silakan dijawab.